Selamat malam untuk Bapak Sundarijaya selaku pengampu mata kuliah pada hari ini, dan juga selamat malam untuk teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan materi, yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Untuk sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ikhlasul Dede Darmawan, absen 26. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembicara pertama. Yang kedua ada Bapak Ikomang Erwin Arwinis, absen 19. Di sini Bapak sebagai pembicara kedua. Lalu ada yang terakhir, Iwayan Yoga Pratama Putra, absen 30 sebagai pembicara ketiga. Jadi untuk bersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi saja. Untuk yang pertama, ada studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan langkah awal yang menjadi titik acuan dalam memutuskan pelaksanaan atau penundaan dalam membangun sebuah bisnis atau usaha. Substansi kegiatan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan melakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang bisnis yang akan digeluti. Hal ini ditinjau dari berbagai aspek sehingga diperoleh gambaran awal tentang layak tidaknya usaha tersebut dibangun di suatu wilayah, serta apa antisipasi yang akan diterapkan. Ketika akan melakukan studi ini, ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Kelima bidang tersebut yaitu ada deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial, dan struktur organisasi bisnis tersebut. Kesimpulan, bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ikomang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan sebagai pembicara kedua. Ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis yang juga sering disebut studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek atau biasanya merupakan proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan proyek memiliki arti pendirian suatu usaha baru atau pengenalan suatu barang atau jasa baru ke dalam produk mix yang sudah ada. Keberhasilan bagi pihak yang mementingkan profit maupun tidak non-profit dapat berbeda. Bagi pihak yang berorientasi profit, mengartikan keberhasilan dari suatu proyek dalam artian yang lebih sempit dibandingkan dengan pihak non-profit yang diukur dengan keberhasilan pencapaian profit dari proyek tersebut. Sedangkan bagi pihak non-profit, keberhasilan dapat berupa besaran penyerapan tenaga kerjanya, pemanfaatan sumber daya yang optimal di tempat tersebut, dan faktor lain yang dipertimbangkan manfaatnya, terutama bagi masyarakat luas. Kemudian, manfaat studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis perlu adanya suatu analisa manfaat pada umumnya. Studi kelayakan bisnis menyangkut 3 aspek manfaat, yaitu yang pertama manfaat finansial, yang kedua manfaat ekonomi nasional, kemudian yang ketiga manfaat sosial. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan kepada pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Erwin, di mana selanjutnya ada aspek studi kelayakan bisnis. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis, ada beberapa aspek yang bisa dijadikan pendekatan. Berikut ini, diantaranya yang paling sering digunakan adalah yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya.
Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat, aspek manajemen. Dan yang kelima, aspek keuangan. Lalu, selanjutnya ada mengidentifikasi penting dan manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat studi kelayakan yang dirasakan bagi pengusaha adalah dapat membantu mereka saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Sedangkan bagi pebisnis akan penting untuk dilakukan di awal rencana agar meminimalkan atau mencegah dari kerugian. Selain itu, hasil studi dapat menaikkan tingkat kepercayaan investor yang ingin atau sedang berinvestasi di perusahaan atau tempat usaha tersebut. Seperti yang diketahui, investor adalah orang yang menanamkan modal pada sebuah bisnis dengan harapan uangnya akan berkembang. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarjaya dan juga teman-teman yang telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Maaf jika kami ada salah kata atau pengucapan. Akhir kata kami ucapkan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih banyak.